Pemirsa, unjuk rasa menolak pembangunan masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Warga menuding pembangunan masjid tanpa musyawarah bersama warga setempat dan dikhawatirkan mengajarkan paham yang menyesatkan. Kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Oke, gimana? Udah dilihat belum tadi intronya? Di intro itu tadi adalah beberapa dari banyaknya kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu negerinya kan negeri kepulauan ya. Otomatis banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya seperti keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman agama. Dan ini membuat Indonesia itu rentan banget sama yang terjadinya kasus intoleransi. Nah, kita di sini tuh pengen mengusut apa sih dampak intoleransi ini terhadap kehidupan sosial, dan apakah intoleransi ini pengaruhnya itu sangat besar kepada orang-orang yang terkena. Jadi narasumber yang pertama kita tanyakan adalah... Halo semuanya, saya Alwan Novariski, saya dari kelas WGPK 2. Saya merupakan salah satu siswa di SMA Lab School Indonesia 1 Surabaya. Saya di sini sebagai narasumber. Oke, jadi di sini kita udah bareng Kakak Alwan sebagai narasumber. Jadi Kak, boleh diceritain nggak biografinya Kakak sendiri itu gimana sih? Aku lahir di Pekanbaru. Nah, waktu umur 1-2 tahunan itu aku dipindahin ke Dumai, salah satu wilayah di Sumatera Utara. Nah, aku besar di sana sampai umur 4 tahun. Ketika umur 4 tahun itu aku langsung pindah lagi ke Surabaya. Nah, umur 4 tahun itu aku TK. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA itu aku di Surabaya. First impression-nya datang ke Surabaya gimana? Kaget sih sebenarnya. Waktu aku SD itu kan aku biasanya ngomong ada logat Sumateranya sedikit lah ya. Terus sama biasanya sering ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, waktu aku pindah waktu kelas SD kelas 1 itu kan rata-rata mayoritas Surabaya anak-anaknya. Nah, jadi tuh waktu mereka ngajak aku ngomong, mereka ngajak aku berbicara, ngobrol, itu rata-rata pakai bahasa Jawa. Jadi agak kaku gitu, aku bingung nih. Tapi lama-kelamaan makin beradaptasi, jadi kayak paham sedikit demi sedikit arti dari bahasa Jawa itu sendiri. Jadi pas Alwan itu temen-temennya Alwan merasa sulit nggak komunikasi sama Alwan? Karena pas awal datang kan Alwan kan bilang tadi kalau logat yang Alwan pegang Sumatera. Kira-kira mereka bisa paham nggak pas Alwan pertama kali datang sini? Harusnya kalau dari segi mereka ya, mereka itu harusnya paham gitu. Karena aku banyak ngomong pakai Indonesia. Karena aku waktu itu juga sadar posisi aku itu bukan orang Jawa, bukan orang Surabaya baru pindahan. Jadi aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi dari segi aku sendiri yang agak sulit kayak beradaptasi sama bahasa mereka. Karena mereka juga kayak ada bahasa Ngoko yang sendiri, bahasa Jawa yang sendiri. Jadi kayak itu apa ya tinggal. Dan kadang mereka juga kayak agak tertawa gitu. Oh, kamu nggak tahu ya gitu. Oh ya sih, kamu dari Sumatera dulu gitu. Oke, jadi fast forward ke masa sekarang gitu. Sekarang berarti udah kelas 11. Ya, kelas 2 SMA. Sekolah di SMA Lab School Indonesia 1 Surabaya. Di SMA Lab School menurut Alwan gimana lingkungannya? Justru di SMA Lab School Indonesia ini agak menarik sih. Karena kan aku SMA itu dimana karakter anak-anak itu udah pada muncul semua. Karakter aku juga sudah mulai muncul. Nah, jujur dari SMA Lab School Indonesia 1 sendiri itu anak-anaknya itu kayak pada unik-unik gitu. Dan aku jujur dari aku sendiri itu kayak mudah untuk beradaptasi sih. Jadi nggak ada kayak merasa didiskriminasikan, dibedakan, itu nggak ada. Berarti di SMA Lab School itu bisa dibilang toleransinya udah cukup tinggi. Iya, sudah cukup tinggi. Oke, kalau Alwan sendiri pernah ngerasa nggak di SMA Lab School tuh ada beberapa anak yang masih punya kayak sifat diskriminatif gitu Mungkin beberapa anak ada ya, tapi mayoritas itu rata-rata sih enggak sih. Karena aku juga teman-temanku rata-rata semua itu pada kayak toleransinya itu cukup tinggi semua. Pada memahami itu, saling memahami. Jadi Alwan nggak pernah ngerasa kayak dibedain lah ya dia. Nggak ada sih, teman. Melainkan mereka nerima banget Alwan. Iya, nerima banget. Jadi tadi kan Alwan sempat bilang kalau beberapa orang tuh ada yang masih punya sifat diskriminatif. Nah, kalau misalkan Alwan lihat itu, Alwan tuh bakal gimana sih perasaannya? Bakal negur kah atau Yang jelas itu harus perlu diedukasiin lagi sih, atau perlu ditegur.
Dan jujur masih kecewa sih ngeliat ada orang-orang yang gitu, kayak masih mendiskriminasi, masih membeda-bedakan orang di sekitarnya. Apalagi kita kan Indonesia kan, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika, sambung menyambung bisa. Rucika, sambung menyambung jadi satu. Oke, karena tadi kita udah bahas dari sisi suku, yaitu Alwan yang memiliki darah Sumatera. Nah, kita di sini mau ngebahas yang dari sisi kepercayaan nih. Kita juga punya salah satu narasumber yang memiliki kepercayaan yang cukup jarang nih ada di Indonesia. Jadi langsung aja kita ke narasumbernya, yaitu... Halo semuanya, perkenalkan saya Danela Cita Maheswari, saya dari kelas 11 WGBK 1. Saya sebagai salah satu murid SMA Lab School Unesa 1. Halo Kak Danila. Sebelumnya boleh dijelasin nggak biografi singkat tentang Kak Danila? Jadi tadi udah ada perkenalan sedikit ya. Nama saya Danela Cita Maheswari, bisa dipanggil Danela. Saya lahir di Surabaya tanggal 6 Mei tahun 2007. Saya berasal dari Surabaya. Saya salah satu penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi agama Kakak Danila ini apa kepercayaannya? Boleh dijelasin nggak sih Kak sedikit tentang apa sih agama kepercayaan itu? Oke, boleh. Kayak gimana? Jadi agama kepercayaan di Indonesia ini adalah bisa disebut agama lokal yang ada di Indonesia, yang berasal dari tanah di Indonesia sendiri. Agama kepercayaan di Indonesia sebenarnya ada sangat banyak, tapi salah satu agamanya adalah Sabta Dharma. Itu adalah agama saya sendiri yang berasal dari Jawa. Boleh dijelasin lebih dalam lagi nggak Kak Danila tentang agama kepercayaan ini? Kayak beribadahnya dan tempat beribadahnya itu gimana? Jadi di agama kepercayaan ini, karena saya salah satu penghayat kepercayaan, agama saya yaitu Sabta Dharma. Sabta Dharma sendiri memiliki arti Sabta itu 7, Dharma itu kewajiban suci. Jadi kami harus melakukan 7 kewajiban suci. Kami beribadah minimal 1 hari sekali, tidak ada batasan jam, lebih satu kali juga boleh. Jadi itu terserah kami mau melakukan ibadah dalam 1 hari itu berapa kali. Lalu kami beribadah di Sanggar Candi Busana dan memiliki sanggar pusat itu di Yogyakarta yang bernama Sanggar Candi Saptarengga. Nah, untuk tempat beribadahnya sendiri itu boleh di tempat lain nggak? Kayak misalnya di rumah atau di sekolah gitu Kak? Untuk tempat beribadah boleh di rumah, di mana aja boleh sebenarnya, nggak harus di sanggar itu tadi. Jadi kita fleksibel aja sih menyesuaikan tempatnya. Tadi kan beribadahnya minimal sehari sekali ya. Nah, itu sementara Kakak Danila ini kan masih statusnya masih sebagai pelajar di SMA Lab School Unesa 1. Nah, SMA Lab School Unesa 1 ini memberikan fasilitas untuk beribadah bagi agama kepercayaan itu sendiri nggak sih Kak? Ada. Jadi di SMA Lab School sekolahnya menyediakan tempat untuk beribadah bagi kami penghayat kepercayaan. Biasanya saya waktu istirahat kedua, saya meluangkan waktu saya untuk beribadah di ruangan tersebut. Nah, Kak Danila, seperti yang kita tahu, kayak agama kepercayaan ini kan cukup jarang kita temui di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Nah, penerapannya atau pembelajarannya di SMA Lab School Unesa 1 ini gimana sih Kak? Apakah ada diskriminasi atau sebagainya gitu? Oke, jadi nggak ada ya di SMA Lab School ini menyediakan pembelajaran dan tempat belajar bagi semua murid dan semua agama. Jadi pembelajaran di sekolah juga ada bukunya, kami juga ada gurunya. Jadi pembelajaran kami sama seperti siswa lain. Nah, tadi kan Kak Danila bilang kalau di SMA Lab School Unesa 1 ini nggak ada diskriminasi. Kalau pergaulan atau pertemanannya sendiri
Itu ada nggak sih Kak yang membeda-bedakan gitu? Karena kita kan agamanya berbeda-beda. Sejauh ini selama saya sekolah di SMA Lab School nggak ada ya. Jadi teman-temannya juga aman semua, baik-baik aja, dan mereka juga menerima gitu, tidak membeda-bedakan. Terus malah mungkin jadi lebih banyak aja yang nanya-nanya kayak agama kepercayaan tuh gimana sih, atau agamamu tuh apa sih gitu. Tapi sejauh ini semuanya aman. Halo, perkenalkan nama saya Igis Munawaro. Saya di SMA Lab School Unesa ini adalah guru agama Hindu sekaligus guru agama kepercayaan. Terima kasih. Halo Bu Iis. Halo. Kemarin kan kita sudah wawancara sama Kak Danila mengenai agama kepercayaan di sekolah ini. Kalau boleh tahu ada agama kepercayaan apa sih di sekolah SMA Lab School Unesa ini? Nah, kalau di SMA Lab School Unesa ini kita ada agama kepercayaan yaitu Sabta Dharma, salah satu bagian dari agama kepercayaan yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu artinya Sabta Dharma itu apa? Jadi Sabta Dharma itu kan ada kata Sabta dan Dharma. Nah, di sini Sabta itu tunjuk dan Dharma itu merupakan kewajiban baik atau ajaran yang baik. 7 kewajibannya itu apa aja sih Bu? Nah, yang sering kita terapkan di SMA Lab School Unesa itu yang pertama itu adalah setia kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Lalu yang kedua itu jujur mentaati peraturan yang ada di negara. Kayak gitu, lebih ke umum. Jadi menyesuaikan atau sama dengan agama lainnya tapi beda cara penyebutannya saja. Di SMA Lab School Unesa 1 ini kan mayoritas muridnya beragama Muslim, dan apakah ada fasilitas yang memadai untuk umat agama kepercayaan Sabta Dharma untuk beribadah? Ya, di SMA Lab School Unesa ini memang mayoritas Muslim, tapi setiap agama itu memiliki fasilitas yang sama. Jadi di fasilitas yang sama dan mereka itu mendapatkan hak yang sama. Kalau boleh tahu pada proses pembelajaran agama kepercayaan Sabta Dharma gimana sih Bu? Jadi kalau proses pembelajarannya itu kita itu sama, menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang sudah dilakukan di SMA Lab School Unesa. Nah, di dalam bukunya itu sendiri juga pembelajarannya itu sesuai dengan 7 kewajiban atau 7 pewaran ini tadi. Nah, jadi menyesuaikan kebutuhan dan tujuan dari agama Sabta Dharma ini. Oke, setelah kita tanya-tanya ke beberapa narasumber terkait topik sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa di lingkungan SMA Lab School Unesa 1 ini sangat minim terjadi diskriminasi. Bisa dilihat dari jawaban narasumber, entah itu dari sisi suku maupun agama, mereka tetap dengan nyaman bersekolah di SMA Lab School Unesa 1. Dapat dikatakan bahwa pendidikan toleransi di SMA Lab School Unesa 1 sudah sangatlah baik penerapannya. Tak hanya itu, SMA Lab School Unesa 1 juga menyediakan berbagai fasilitas beribadah yang layak bagi semua agama yang ada. Ini membuat tidak adanya kesan perbedaan di antara para murid dalam kegiatan belajar mengajar. Sampai sini saja hasil observasi kami. Semoga proyek ini dapat memberi wawasan serta manfaat bagi kalian semua yang menonton. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.